Situasi pada akhir episode yang lalu adalah di mana Sultan Nureddin bersama hatun-hatunnya berhasil membuka gerbang. Namun di luar, pasukan yang ia perintahkan tidak datang. Hal itulah yang kemudian mempermudah Bernard untuk mengepung mereka. Beruntung datang pahlawan yang tidak disangka-sangka. Dia adalah Karatekin yang telah dibebaskan Omar Mela dari penjara. Sementara itu di sisi lain, nasib Salahuddin dan yang lainnya tidak beda jauh. Hanya saja kecerdasan Salahuddin membuat mereka keluar dari situasi rumit itu. Beberapa prajuritnya ia perintahkan untuk tetap menyamar sebagai tentara salib dan bergabung dengan yang lainnya. Victoria kewalahan dengan serangan balasan kali ini. Di tempat berbeda, Mefdud sengaja menghalangi pasukan Sultan Nureddin dengan alasan Kesultanan Damaskus adalah miliknya. Kembali lagi ke pertempuran, jasa Karatekin dan Omar Mela benar-benar besar. Selain banyak menghabisi tentara kafir, ia juga membantu para tawanan untuk kabur. Sultan Nureddin menyadari mereka harus mundur karena pasukan bantuannya tidak datang. Surya Hatun berhasil membalas dendam atas rasa sakit dari cambukan yang ditimbulkan oleh Victoria. Ketika akan terjadi bentrokan antara Mefdud dan Shirkuh, datang utusan memberitahu bahwa Sultan Nureddin selamat. Karatekin ingin membawa kakak dan adiknya ke suku dan itu didukung oleh Melike Hatun. Sayangnya Sultan tidak setuju. Menurutnya istrinya itu lebih aman berada di suku Salahuddin. Atsis memberitahu teman-temannya bahwa rombongan Sultan dan yang lainnya selamat. Salahuddin lantas meminta semuanya untuk bergabung dengan mereka. Victoria marah-marah dan menyalahkan Bernard karena rencananya gagal. Namun Bernard menyangkal bahwa rencananya belum selesai. Untuk kali ini ia akan memanfaatkan Mefdud. Sementara itu Afram ikut campur lagi. Ia ingin Zengi dihabisi. Sebab jika tidak, mereka akan mengumpulkan pasukan yang lebih besar menyerang Damaskus. Shirkuh melapor kepada Sultan bahwa pasukannya dihalangi oleh Mefdud. Bahkan dia sampai berikrar bahwa kesultanan adalah miliknya. Salahuddin dan Sultan akhirnya sadar Mefdud adalah pengkhianat sebab membawa pasukan kafir juga. Ayyubi menyalahkan Turansah yang bekerja sama dengan Mefdud si pengkhianat. Namun putranya itu terus menyangkal bahwa ia hanya ingin memanfaatkannya demi kepentingan mereka saja. Mefdud memasuki Damaskus dan melihat Afram, ia pun ingin segera membunuhnya. Sebagai pengingat, dia beberapa kali ditipu oleh orang Yahudi tersebut. Bernard muncul untuk menjelaskan bahwa mereka membutuhkan Afram untuk melawan Sultan Nureddin. Mefdud didatangi Imad sebagai utusan Sultan, bahwa genderang perang telah ditabuh untuk perebutan tahta. Tentu saja Mefdud menerima tantangan tersebut, hanya saja Bernard khawatir jika ini hanyalah perangkap. Melike Hatun curhat kepada keluarga Ayub bahwa Damaskus keadaannya memprihatinkan. Terlebih lagi akan terjadi perang saudara memperebutkan tahta. Di hadapan Sultan, Mefdud mengatakan bahwa ia berhak menjadi pewaris tahta, dikarenakan Sultan sendiri gagal mempertahankan kotanya. Mefdud sama sekali tidak peduli, meskipun harus beraliansi dengan pihak kafir. Turansah mengatakan kepada Karatekin bahwa mereka berdua telah ditinggalkan Mefdud. Ia lalu menawarkan agar Karatekin mau bergabung dengannya. Ia memiliki setengah dari seluruh suku Salahuddin. Akan tetapi Karatekin justru menertawakan tawaran itu. Menurutnya, ia memiliki sukunya sendiri dan tidak mau bergabung dengan pihak manapun. Sultan mengaku sedih harus berhadapan dengan adiknya sendiri. Namun ia tidak punya pilihan karena demi kehormatan. Mefdud dan Bernard sedang mengambil langkah antisipasi apabila Damaskus tiba-tiba diserang. Mefdud tiba-tiba teringat bahwa Salahuddin kemungkinan akan mengambil alat pengepungan di Askalan. Baibora diperintahkan untuk mengambil alat-alat tersebut sebelum datang Salahuddin. Sultan merasa tidak punya kekuatan lagi, dan prediksi Mefdud benar. Salahuddin mengincar alat pengepungan di gudang Askalan. Karatekin menggoda Rabi'ah. Ia tidak biasa seperti ini. Namun seperti biasa, adik Salahuddin itu menanggapinya dengan dingin. Ismet Hatun yang melihat kemudian memperingatkan Karatekin untuk tidak main-main dengan saudara Salahuddin jika nyawanya masih ia sayangi. Sementara itu Salahuddin datang tepat waktu di Askalan ketika Baibora sedang menaikkan alat-alat pengepungan. Salahuddin lantas memintanya secara baik-baik, namun ditolak. Hingga akibatnya ia kemudian mengambil alat-alat itu dengan paksa.
Beibora kemudian diperintahkan untuk memberitahu tuannya bahwa pengepungan tidak bisa dihentikan. Sultan meminta maaf kepada Ismet Hatun bahwa mereka dulu berseteru demi Damaskus, dan sekarang mereka harus bersatu demi kota itu. Melike Hatun mempertanyakan alasan Sultan kenapa menolak bantuan dari saudaranya dari Seljuk. Sultan menjawab bahwa mereka bukan akan membantu, melainkan menghinanya. Saudara Melike Hatun dari Seljuk yang dimaksud adalah Melik Dalot. Dia datang hanya ingin memperumit permasalahan Sultan Nureddin. Pertama-tama ia menghina bahwa Sultan menikahi Ismet Hatun hanya demi keturunan. Hal itu mencederai kehormatan Putri Seljuk. Ditambah lagi saat ini ia berseteru dengan saudaranya sendiri demi tahta. Belum lagi utusannya yang telah dipukul. Dari sekian penghinaan Sultan Nureddin ini, Dalot menginginkan bahwa Sultan Nureddin harus bersumpah setia menjadi pengikutnya. Jika tidak, maka Kesultanan Mefdud yang akan ia akui. Salahuddin memerintahkan anak buahnya untuk membawa perlengkapan pengepungan dengan hati-hati. Namun di sisi lain, Afram mengajukan diri untuk menyergap rombongan pasukan Salahuddin tersebut. Melike Hatun menemui Dolat, meminta agar tidak terlalu menekan Sultan Nureddin yang saat ini banyak masalah. Namun lagi-lagi Dolat mengajukan syarat agar Sultan Nureddin tunduk kepadanya. Melike Hatun mengatakan bahwa Mefdud adalah pengkhianat, namun Dolat tidak peduli. Sultan mengirim Isfahani sebagai utusan memberitahu Mefdud bahwa perang akan dilakukan terbuka. Saat ini Salahuddin membutuhkan banyak besi sebagai senjata dan hanya Boru yang memproduksinya. Ketika ia mengajukan penawaran, justru yang dihadapi adalah Karatekin yang hanya menginginkan emas. Terpaksa Salahuddin menyetujuinya sebab waktu perang sudah sangat dekat. Ia tidak mau ada penghalang lagi. Mefdud dan Victoria panik ketika mendengar Sultan Nureddin dibantu oleh pihak Seljuk. Berbeda dengan Bernat, ia sangat tenang sebab ia sudah menyiapkan rencana. Ketika Salahuddin dan teman-temannya telah selesai mengumpulkan besi, Dolat datang. Suku Karatekin sendiri di bawah pemerintahan Seljuk. Itulah sebabnya dia sangat tunduk kepada Dolat. Sedangkan Dolat tidak menghendaki adanya perang untuk memperebutkan tahta. Akibatnya semua besi akan disita. Salahuddin tidak mendapatkan apa-apa. Di tempat lain, perlengkapan pengepungan juga disergap oleh Afram dan prajurit Salahuddin diserang secara brutal. Salahuddin sedang bernegosiasi dengan Dolat untuk meminta senjata. Bahwa saat ini Damaskus bukan hanya dikuasai Mefdud, melainkan kafir. Namun Karatekin ikut mengambil keputusan bahwa ia akan menarik kembali besi-besinya. Dalam perjalanan kembali, Salahuddin mendapatkan pukulan telak bahwa rombongan pembawa alat pengepungan diserang oleh Afram. Sementara itu di tempat lain, Bernat sudah siap dengan rencana barunya, menyamar sebagai prajurit Zengi, kemudian menyerang Dolat. Ketika Salahuddin merasa telah menyelamatkan alat pengepungan, ia baru sadar bahwa telah disisipi bahan peledak. Diperlihatkan dalam sebuah kilas balik, Afram merencanakan semua ini. Dan sekarang Simon diperintahkan menembak dengan panah api yang menyebabkan semuanya meledak dan hancur. Salahuddin semakin bingung, harapan terakhirnya sudah tidak ada. Baru sampai di depan tenda, Dolat diserang oleh orang-orang yang mengaku sebagai suruhan Sultan Nureddin. Penyamaran ini nyaris sempurna karena Afram sengaja menyewa orang-orang Islam yang munafik. Dari kejadian ini, Dolat benar-benar marah kepada Sultan Nureddin. Melike Hatun memberitahu Sultan bahwa ia sudah berusaha membujuk saudaranya. Sultan pun tidak mempermasalahkan hal ini. Menurutnya, perang dengan Mefdud memang sudah takdirnya. Sultan Nureddin bingung ketika Dolat datang dan marah-marah kepadanya dan menuduh telah menyerangnya. Padahal ini jelas hanya fitnah, musuh ingin mengadu domba. Akibatnya, kini Dolat juga menabuh genderang perang yang mengaku akan memanggil anak dan pasukannya. Bernat mengajak Mefdud dan Afram merayakan keberhasilan rencananya. Menurutnya mereka tidak perlu bersusah payah untuk menggantikan Sultan Nureddin. Padahal di sisi lain, Sultan Nureddin tetap memfokuskan untuk merebut Damaskus. Hanya saja dengan sisa kekuatan yang ia miliki. Dolat menemui Mefdud untuk menyatakan dukungan atas kesultanannya. Namun hal itu akan lebih sempurna jika Sultan Nureddin mau tunduk dan bersumpah setia kepadanya.
Salahuddin mengatakan kepada Sultan bahwa mereka tidak punya pilihan lain selain berperang dengan kekuatan seadanya. Sultan pun setuju, hanya ada dua pilihan, mati syahid atau menaklukkan Damaskus. Isfahani menemui Mefdud sebagai utusan Sultan. Dia menyatakan bahwa perang perebutan tahta tidak boleh melukai rakyat Damaskus. Jadi perang sendiri dilakukan secara terbuka, duel 1 lawan 1. Mefdud ternyata setuju, sebab bagaimanapun juga Damaskus adalah rakyatnya. Selesai sholat, Salahuddin memotivasi prajuritnya mengenai kisah Abraha. Prajurit yang sedikit akan mengalahkan prajurit yang banyak asalkan Allah berkehendak. Di sisi lain, Sultan Nureddin juga mendapatkan dukungan dari para hatun. Semua menyatakan siap syahid demi Damaskus. Di sini rencana Salahuddin dibongkar. Dimulai dengan membakar semak-semak demi menutupi Damaskus. Di pihak lain, Mefdud siap berangkat. Bernat diam-diam akan membackupnya, sementara Afram akan menunggu di Damaskus dengan prajurit yang tersisa. Salahuddin tidak menyangka jika mendapatkan dukungan dari para hatun. Akibatnya, rencana ia ubah sedikit. Para hatun dan yang lainnya akan masuk melalui gerbang setelah ia berhasil membukanya. Adegan kemudian berpindah temu muka antara Sultan Nureddin dengan Mefdud. Mereka sama-sama mempertahankan keyakinan bahwa mereka pantas menjadi sultan. Sementara itu, Afram menyaksikan asap menuju ke gerbang Damaskus. Ia menduga bahwa Salahuddin dan pasukannya akan memasuki gerbang. Mereka pun mengalihkan sebagian pasukan ke sana. Padahal itu hanya pengalihan. Salahuddin ingin memasuki gerbang yang lain. Daulat terus mencari dukungan, kali ini giliran Karategin. Dia diarahkan untuk tidak membantu Sultan Nureddin. Dengan imbalan ia akan dipromosikan dan diberi beberapa suku. Mata kita kemudian tertuju pada duel 1 lawan 1 antara Sultan Nureddin dengan Mefdud. Bukan hanya untuk memperebutkan tahta, melainkan demi kehormatan. Sementara itu, Afram telah menunggu beberapa lama, namun Salahuddin dan yang lainnya belum juga muncul. Padahal musuhnya itu diam-diam telah masuk melalui pintu samping, dan satu persatu area mereka kuasai. Kembali ke duel, Sultan Nureddin berhasil melukai Mefdud. Bernat mulai was-was dan bersiap-siap untuk membantunya. Namun hasrat itu masih bisa ia tahan, berharap Mefdud bisa membalas. Sementara itu, Salahuddin berhasil merebut Nafta, lalu meledakkannya. Jelas itu mengagetkan Afram, namun bukan itu tujuan utama Salahuddin, melainkan untuk memberikan isyarat kepada Ismet Hatun dan yang lainnya sudah saatnya memasuki gerbang. Namun ketika mereka sudah mendekati gerbang, Salahuddin mendapati masalah. Gerbang dijaga dengan sangat ketat oleh prajurit pemanah hingga mustahil untuk membukanya. Sementara di sisi lain, Ismet Hatun dan yang lainnya sangat percaya kepada Salahuddin. Mereka mencoba bertahan. Minyak panas telah ditumpahkan dan mereka dihujani panah. Salahuddin dan teman-temannya terpaksa mengambil langkah nekat menghadapi para pasukan pemanah. Karena ia sadar, jika mereka tidak segera membuka gerbang, Ismet Hatun dan yang lainnya akan mati. Di sisi lain, di luar dugaan, Sultan Nureddin bisa membalikkan keadaan hingga melumpuhkan Mefdud. Bernat ingin membantunya, namun datang informasi bahwa Salahuddin menyerang Damaskus. Upaya Salahuddin mulai membuahkan hasil. Hal itu membuat Ismet Hatun senang. Satu persatu tentara salib yang menjaga gerbang dikalahkan. Dan dengan upaya yang maksimal, Salahuddin bersama dengan Atsis berhasil membuka gerbang dan menjemput Ismet Hatun dan yang lainnya. Afram bersusah payah melindungi istana, namun pada kenyataannya sudah terlambat. Mereka sudah dikepung oleh Salahuddin. Tak ada tempat berlari, hingga kemudian mereka saling bertarung. Sementara itu, di luar, Bernat hampir saja mencapai gerbang, namun diserang oleh Karategin. Jelas perbuatannya ini sesuatu yang kontra, karena dia tunduk kepada Daulat. Kembali ke pertempuran di dalam, Simon tewas di tangan Atsis. Sedangkan Afram juga disandra Salahuddin. Panji-panji salib dipotong dan digantikan dengan bendera Zengi. Di tempat lain, Mefdud sudah pasrah kalau dieksekusi oleh kakaknya sendiri. Dan sesuai tradisi, jika sang pengkhianat dari pihak Islam, maka ia akan dieksekusi dengan menggunakan tali busur.
Karategin mengatakan kepada Bernard bahwa ia tidak pernah berpihak kepada siapapun. Apapun yang ia lakukan hanya demi melindungi kakaknya. Salahuddin mengeksekusi Afram dengan menggorok lehernya di atas dinding gerbang Damaskus. Dan dengan demikian, Damaskus berhasil ditaklukkan oleh Salahuddin. Nah, apakah Bernard berhasil menghadang Salahuddin sementara target selanjutnya adalah Al-Quds? Untuk mengetahui jawabannya, tonton terus kelanjutannya hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.